Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 532 Pengkhianatan. Jenny baru saja ingin berteriak dan mengutuknya, Dewi langsung segera berkata, "Ibu, mobil adalah mobil yang diberikan orang lain untuk Rocky, dia berhak untuk mengaturnya sendiri. Dia tahu identitasnya pria botak, dia adalah murid yang diterima suaminya, untuk sementara waktu dia merahasiakan semua masalah ini. Lagi pula, Dewi juga sudah sering membantu pamannya demi ibunya, dulu dia menutup sebelah matanya, tapi kalau ibu kandungnya sendiri memperlakukan Rocky dengan sewenang-wenang, dan mengambil uang suaminya untuk memberikannya kepada paman, dia pasti akan dengan tegas menentangnya. Hari-hari Rocky sebelumnya sudah cukup menderita, bagaimana mungkin dia tidak bisa melindungi suaminya di rumah? Rocky, ayo kita pergi." Setelah Dewi selesai bicara, dia juga tidak peduli ekspresi wajah Jenny yang sangat tidak enak dilihat dan langsung menarik Rocky pergi. Rocky mengangguk-anggukan kepala, sambil melirik Jenny yang karena emosi wajahnya pun memucat, dalam hatinya merasa senang. Dulu, posisi pertama di dalam hati istrinya adalah ibu kandungnya, sekarang adalah dirinya sendiri. Benar-benar suami istri yang memiliki satu pikiran dan satu hati, dengan begini pasti akan bisa mengerahkan banyak kekuatan. Mulai sekarang Jenny sudah tidak akan bisa berani seperti dulu lagi, yang sesuka hatinya memarahinya. Malam pun tiba. Di sebuah kamar di hotel mewah kota Gopo, sosok wanita anggun dan seksi, yang sedang mengenakan piyama hitam dengan tali yang tipis, sedang duduk di ambang jendela dan bertelepon. Piyama sutra yang setipis sayap jangkrik ini, menunjukkan garis lekukan tubuhnya, rok tidur hitamnya lebih menunjukkan lagi kulitnya yang putih, yang halus seperti sebuah giok, kedua kakinya yang indah dan cantik itu terlihat di bawah rok tidur hitamnya, halus dan lurus dengan sempurna, ditambah lagi desain yang berpotong rendah pada kerahnya, membuatnya bergelombang seperti sebuah gambaran yang sangat nyata, yang membuat laki-laki akan jatuh cinta dan tergila-gila padanya. Tapi, wanita yang sangat cantik ini, di wajah cantiknya memiliki wajah yang sangat dingin sedingin es, sorotan matanya lebih dingin lagi sedingin es yang membeku. Dia memegang ponselnya, dan terlihat seperti sedang ragu-ragu. Di dalam ponselnya, terdengar suara pria yang sedang memerintahnya. "Dini, kamu sudah lama pergi ke kota Gopo, pergerakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Rocky di sana? Kamu ternyata tidak melaporkannya padaku sedikit pun, apa jangan-jangan setelah kamu terbang ke sana, kamu langsung memiliki hati yang tidak setia dan tidak patuh?" Wanita ini adalah Dini, dia menahannya, lalu melaporkannya, "Tuan Charlie, Rocky baru-baru ini terus mengawasi pabrik farmasinya, dan tidak melakukan pergerakan yang lainnya." Charlie berkata dengan dingin, "Benarkah? Kenapa aku mendengar kalau dia baru-baru ini membereskan keluargamu dari kota Sambing, dan menjadi pusat publik, lalu juga masih menggantikan istrinya, menarik sebuah bisnis yang sangat besar ini." Dini menarik nafas dalam-dalam sejenak, ekspresi wajahnya menyorotkan sebuah kepanikan, tapi dalam sekejap dia menjadi tenang lagi, dan berkata, "Itu adalah Rian dan putranya, yang sudah menyinggung bos T-Rex, bos dari pasukan di kota Gopo. Dulu Rocky dan T-Rex memiliki sedikit hubungan pertemanan, jadi T-Rex yang memandang hubungan mereka ini,
baru membuat keluarga Wu makan sedikit kepahitan sejenak lalu baru melepaskan mereka. Masalah ini pasti akan aku selidiki. Charlie berkata dengan suram, kamu sudah begitu lama berada di sampingnya Rocky, aku menyuruhmu untuk memata-matai kekuatannya, bagaimana dengan mata-matamu itu? Kedua mata Dini berkedip, lalu berkata dengan tenang, Rocky memang memiliki kekuatan, kalau dilihat dari bakat membunuhnya, dia hampir setara dengan Tuan Charlie. Tapi dia di kota Gopo, tenaga kerjanya tidak banyak kalau dilihat dari keseluruhan, dia bukanlah tandingannya organisasi Hidden Ghost. Charlie menertawainya, hehe, dia hanyalah seekor katak di dalam sumur saja, dan juga keluarga Lin mengusirnya keluar dari rumah, dilihat dari sumber keuangannya sangat lemah, benar-benar sangat tidak bisa dibandingkan denganku. Dia sendiri pun tidak lebih baik dibandingkan dengan Tuan Charlie, kata Dini dengan nada bicara yang sama, sambil diam-diam menghela nafas lega. Dia menyembunyikan kekuatannya Rocky, dan sengaja tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada Charlie untuk membuat Charlie santai dari kewaspadaannya. Tidak tahu kenapa, Dini tersadar ingin melindungi Rocky, dan juga keluarganya. Tapi dia juga tahu jelas akibatnya, kalau Charlie sadar dirinya sedang berbohong, dia pasti akan membayar semuanya dengan harga yang mahal. Charlie berkata, beberapa hari ini kamu bersiaplah dengan baik, aku sudah mengirim orang untuk sampai ke kota Gopo, beberapa hari ke depan kota Gopo akan dengan cepat mengalami kekacauan, dan seluruh kota mungkin akan memakan banyak sekali korban. Kamu di sana bukannya memiliki sebuah pil detoksifikasi kan, seharusnya bisa digunakan untuk melindungi hidupmu. Dini mengerutkan keningnya, dari perkataannya Charlie dia tersadar kalau sudah sampai pada tahap krisis, dia langsung segera bertanya, Tuan Charlie, kamu ini berencana mengirim pembunuh, diam-diam datang dan membunuh Rocky. Charlie menghina dan berkata, membunuhnya, semudah membalikkan telapak tangan, tapi membuatnya mati seperti ini akan sangat menguntungkan untuknya. Aku sudah mengaturnya dengan baik, aku memutuskan untuk membuat dia kehilangan semua kedudukan dan reputasi, bahkan menjadikannya seorang pendosa di seluruh negara, membuatnya mati terkubur di kota Gopo. Dini terkejut sejenak dan ingin bertanya lagi, tapi Charlie sudah menutup teleponnya. Dia memegang ponselnya, sebuah firasat buruk muncul dari dalam hatinya. Membuat seluruh kota Gopo terkubur. Charlie sebenarnya ingin melakukan apa? Keesokan harinya, pagi hari Dini langsung pergi ke vilanya Rocky. Kantung matanya memucat, dia tidak tidur semalaman, dan terus berpikir keras, sesuatu hal besar, yang akan dilakukan oleh Charlie. Rocky berjalan keluar dari gerbang, dan sedang bersiap untuk pergi ke pabrik farmasi, dia melihat Dini menunggu di depan pintu, langsung merasa aneh dan bertanya, apa ada sesuatu sampai kamu mencariku? Kenapa tidak menelepon saja? Rocky. Dini yang baru saja berkata satu kata, langsung melihat Dewi yang juga berjalan keluar dari dalam, dia langsung menutup mulut dan menelan perkataannya barusan, lalu berkata, Direktur Rocky, beberapa hari ke depan pabrik farmasi sudah akan menyelesaikan pekerjaannya, lalu akan memulai percobaan produksinya, apakah sudah beres menghubungi stok persediaan bahan obat? Rocky tersenyum dan berkata, aku sudah menghubungi ke keluarga Sou di kota Babel, dan juga perusahaan Huang pengobatan tradisional. Kedua keluarga ini semuanya adalah anggota pengobatan tradisional China selama seabad, kenal begitu banyak ahli obat, dan setuju akan membantuku untuk menghubunginya. Kalau begitu baiklah.
Dini melihat dia sekilas, dalam hatinya masih terjadi konflik. Sebenarnya harus mengingatkan Rocky atau tetap menjaga rahasia Charlie ini. Saat ini, supir sudah mengendarai mobil Mercedes-Benz sampai pada pintu depan, lalu membuka dan menarik pintu mobil. San menunggunya. Dewi berjalan sampai sebelah pintu, dan dengan tidak senang melirik Dini sekilas. Wanita ini seperti sebuah apel yang sudah matang, cantik dan centil. Untuk para pria dia ini adalah makanan yang sangat lezat, tapi saat seorang wanita yang melihat wanita seperti ini akan tersadar kalau ada rasa bahaya. Dewi dengan sengaja menggandeng dan memeluk lengan Rocky, lalu tersenyum manis kepada Dini. "Sekretaris Dini, apakah kamu sudah selesai melaporkan pekerjaan kepada suamiku? Kalau begitu aku akan mengantarkan suamiku ke pabrik farmasi. Maaf ya, di dalam mobil tidak ada tempat yang cukup, kamu bisa memanggil taksi sendiri." Dia dengan erat memeluk lengannya Rocky untuk menunjukkan kepada semua orang hak yang dia miliki. Dini secara langsung mengerti apa tujuannya, dan dengan tidak peduli tersenyum. "Tidak apa-apa, aku adalah sekretarisnya Direktur Rocky. Mulai saat ini aku akan memiliki banyak sekali waktu untuk berinteraksi dengan Direktur Rocky saat bekerja nanti." Dewi juga tersenyum. "Bekerja ya bekerja, suamiku akan lebih memiliki waktu saat berada di rumah. Silahkan mulai sekarang kalau melapor pekerjaan, jangan sesuka hati kamu sampai datang ke rumahku untuk menghindari mengganggu waktu istirahat aku dengan suamiku." Di dalam suasana penuh dengan bau-bau peperangan, kedua wanita ini saling bertentangan, dan di antara mereka tidak ada satupun yang menunjukkan kelemahannya. Tiba-tiba kepala Rocky menjadi besar. Biasanya istrinya sangat murah hati, bahkan seorang Talita yang tinggal di rumah saja, dia sedikitpun juga tidak cemburu. Tapi kenapa ketika melihat Dini di sini, istriku langsung seperti seseorang yang merasa sangat cemburu, berbeda sekali dengan direktur wanita yang biasanya begitu tenang dan santai, dua orang yang sangat berbeda. Dewi naik ke mobil, Rocky menyapa Dini sejenak, dan baru ikut masuk ke dalam mobil juga. Di saat inilah, Dini merasa ragu-ragu sejenak, dan tiba-tiba menghentikannya. "Direktur Rocky, di sisimu ada pengawal kan? Kamu bisa menyewa beberapa pengawal untuk melindungi keselamatan kamu dan keluarga kamu saat melakukan perjalanan." "Kenapa?" tanya Rocky dengan heran, sambil mengeluarkan kepalanya dari kaca mobil. Dini tersenyum dengan tidak wajar, berpura-pura berkata dengan tidak sengaja, "Oh, tidak apa-apa, aku hanya dengar-dengar kalau keamanan publik di kota Gopo akhir-akhir ini tidak baik, datang sekelompok penjahat yang akan melakukan kejahatan, jadi secara khusus aku memberitahukannya padamu. Terakhir kali 3 pembunuh berbisa legendaris mati, kali ini Charlie pasti akan mengirim pembunuh yang lebih hebat lagi ke sini." Dia hanya ingin mengingatkan Rocky saja. Kalau di sisinya ada pengawal, pembunuh tidak akan berhasil dengan mudah. "Aku bukan menantu sampah." Bab 533 Aku terlalu merindukanmu. Rocky tersenyum dan berkata, "Terima kasih Sekretaris Dini, ada yang melindungiku. Bagaimana jika aku meminta pengawal ke sini karena kamu tinggal seorang diri di hotel untuk menjaga keamananmu?" "Tidak perlu." Dini segera menolaknya, "Keamanan hotel sangat bagus, terima kasih Direktur Rocky." Rocky mengangguk lalu memerintahkan supir untuk jalan. Mobil Mercedes-Benz hitam perlahan-lahan melaju. Rocky melihat Dini melalui kaca spion lalu dia mengerutkan alisnya.
Tidak tahu kenapa sekretaris wanita cantik ini seolah-olah sangat banyak rahasia. Tidak lama kemudian, Rocky tiba di pabrik farmasi. Pabriknya sudah selesai dan tinggal tahap renovasi akhir. Dia baru berjalan masuk tapi sekelompok orang datang dari samping yang segera berbaris serta berdiri tegak di kedua sisi pintu lalu membungkuk. Direktur Rocky. Belasan orang ini memakai baju penjaga keamanan warna hitam tapi jelas terlihat lebih mengerikan dari pengawal biasa yang membuat orang takut sewaktu melihatnya. Si botak membawa tongkat listrik sambil mengangguk dan menghampiri. Direktur Rocky, aku sedang melatih orang-orang ini untuk menjadi penjaga keamanan yang baik, kamu lihat dulu. Rocky meliriknya sekilas dan menemukan jika semua penjaga keamanan ini adalah para preman kemarin, mungkin karena si botak telah menjadi kepala keamanan maka dia juga membawa anak buahnya untuk datang menjadi penjaga keamanan. Orang-orang ini bukan orang baik, jika si botak melatih mereka dengan baik maka mereka juga bisa menjadi petarung yang hebat. Dia mengangguk sambil berkata, kamu saja yang bertanggung jawab dalam melatih mereka tapi kamu harus bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu. Direktur Rocky, kamu tenang saja. Si botak buru-buru berkata, mereka semua sangat setia kepadaku sehingga tidak akan ada masalah. Bagaimana jika kamu melihatnya sebentar? Setelah selesai, dia melambaikan tangannya dan berkata, berlutut untuk Direktur Rocky. Rocky masih belum sempat beraksi tapi dia melihat belasan penjaga keamanan itu berlutut di lantai sambil mengepalkan tangan dan berteriak. Direktur Rocky, tenang saja, kami siap dihukum jika terjadi masalah. Dia tidak tahu harus berbuat apa maka segera berkata sambil melambaikan tangannya, bangunlah, tidak perlu seperti ini mulai sekarang. Di sini adalah pabrik farmasi dan kalian bukan preman lagi tapi karyawanku. Benu sudah mencukur rambut mohawknya. Dia berdiri dan berkata, Direktur Rocky, saudara-saudaraku tidak tahu tata krama dan hanya tahu berantem. Semua orang sangat berterima kasih karena kamu memberikan sebuah pekerjaan yang legal. Terima kasih karena kamu mau menerima orang seperti kami. Direktur Rocky, tenang saja karena kami akan giat bekerja mulai dari sekarang dan tidak akan seperti yang dulu lagi. Orang-orang di belakangnya terus mengangguk dan mata mereka terlihat sangat tersentuh. Si botak bernapas lega, para saudaranya ini semuanya preman meskipun biasanya sangat galak tapi jika mau mencari pekerjaan maka sepertinya tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Dia takut Rocky tidak menerima karena membawa orang-orang ini menjadi penjaga keamanan. Tapi Rocky bahkan tidak mengatakan apa-apa sehingga Benu dan lainnya sangat berterima kasih. Rocky berkata, botak, apa yang aku ajarkan kepadamu, kamu juga bisa ajarkan kepada mereka. Benu langsung bersemangat, Direktur Rocky, apakah kamu mau mengajari kami ilmu silat? Aku sudah lama mendengar Kak Botak mengatakan tentang kehebatan Direktur Rocky. Aku senang sekali jika bisa belajar dari pahlawan seperti Direktur Rocky. Dia masih belum selesai tapi si botak memukul kepalanya dan marah, aku yang mengajari kalian. Guruku tidak punya waktu. Benu dan lainnya sangat bersemangat dan langsung berlutut. Murid memberi hormat kepada kakek guru. Rocky menjadi canggung pada saat ini sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya menyuruh kalian latihan untuk memperkuat tubuh. Di sini adalah perusahaan. Selain itu aku juga bukan kakek guru. Mereka benar-benar mirip dengan botak. Botak seperti itu dan tidak diduga para anak buahnya juga mengikuti sikapnya.
Tapi, meskipun orang-orang ini tidak berpendidikan tapi sangat jago berkelahi, jika melatihnya dengan baik maka kekuatan mereka pasti bagus. Si botak berkata, Direktur Lin, mungkin beberapa hari lagi bagian penjaga keamanan akan kedatangan beberapa orang lagi. Apakah semuanya temanmu yang dulu? Rocky bertanya. Si botak menghela napas dan wajahnya terlihat sedih. Paman T-Rex mau pensiun dan berencana menikahkanku dengan putrinya untuk mengambil alih kekuasaan besarnya dan mendengarkan perintahmu untuk mengurus kekuatan bawah tanah kota Gopo. Rocky mengangkat kepalanya dan merasa kaget sambil memperhatikannya, berkata serta tersenyum, Botak, tidak disangka Paman T-Rex menyerahkan kekuatan besar kepadamu. Apakah kamu ingin melepaskan jabatanmu? Tidak masalah. Tentu saja bukan. Si botak buru-buru berkata dan tersenyum pahit, Guru, aku tahu diri, aku lebih baik menjadi ketua tim penjaga keamananmu karena aku benar-benar tulus mau mengikutimu. Dia tahu diri, meskipun dia mengambil alih kekuasaan Paman T-Rex, tapi bagaimana mungkin orang yang datang dari luar kota sepertinya bisa menundukkan kekuatan bawah tanah kota Gopo jika tanpa dukungan Rocky. Mungkin dia sudah diusir bahkan belum sampai setengah bulan. Selain itu, bahkan Paman T-Rex bekerja untuk Rocky, maka botak tahu siapa yang berkuasa. Rocky mengangguk dan dia ingin melihat pabriknya tapi ponselnya berbunyi. Dia baru mengangkatnya tapi langsung terdengar suara wanita yang menggunakan bahasa Yuga. Sayang, akhirnya kamu mengangkat teleponnya, aku sangat merindukanmu. Rocky segera merinding mendengar kata-kata ini. Si botak dan Benu yang berada di sampingnya terlihat iri. Si botak berkata, Guru, tidak diduga kamu juga ada istri orang barat, keren sekali. Aku tidak kenal. Rocky menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan canggung, siapa kamu? Suara wanita terdengar manja dan pura-pura kesal, Rocky, kamu berjanji ke rumahku untuk makan malam bersamaku, kenapa kamu sudah melupakanku? Wajah si botak terlihat iri dan berkata, Guru, kamu bahkan membereskan wanita barat, hebat. Kamu. Rocky mengerutkan keningnya dan berkata, kamu Nina. Sewaktu dia masih di kota Wasa, ada asosiasi medis Saint Martin dari luar negeri yang datang mendengarkan pengobatan tradisional. Pada waktu itu Junando sengaja menghasut asosiasi itu dan ingin menyuruhnya turun. Nina merupakan salah satu anggotanya. Dia wanita cantik berambut pirang dengan mata biru, tubuhnya seksi dan sangat terbuka. Dia juga memeluknya sewaktu mau meninggalkan kota Wasa dan menciumnya sehingga membuat Rocky merasa malu. Tapi Nina adalah seorang profesor kedokteran di luar negeri yang khusus belajar tentang bakteriologi dan terkenal di dunia. Sayang, akhirnya kamu mengingatku. Apakah kamu tahu jika aku sangat merindukanmu? Wanita itu sangat bersemangat sambil berbicara dalam bahasa Yuga yang rumit dan terus mengatakan kata-kata romantis. Mata semua orang terlihat tersenyum. Rocky sangat canggung dan segera menyelanya, Nina, ada apa mencariku? Rocky, aku mau ke Yuga. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.